Salam saudara, kembali bersama saya Rahat dalam program Renungan. Nah, saat ini kita membahas tentang Jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah gereja yang setia. Itulah gambaran gereja yang setia saat ini. Nah, Jemaat Philadelphia adalah salah satu dari 7 jemaat yang menerima surat Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes. Tidak seperti beberapa jemaat lain yang mendapat teguran keras. Jemaat Philadelphia justru dipuji. Mengapa? Karena mereka setia meski kekuatan mereka kecil. Nah, saudara, saya mulai menyampaikannya kepada kita semua. Yang pertama, ada Kristus memegang kunci. Yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak ada yang dapat menutupnya. Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memegang otoritas penuh. Dalam hidup kita, pintu-pintu yang Tuhan buka, baik pelayanan, pekerjaan, atau kesempatan, tidak akan bisa ditutup oleh siapapun. Aplikasinya dalam hidup kita, percayalah pada kuasa dan otoritas Tuhan di tengah situasi yang tampaknya tertutup atau mustahil. Yang kedua, jemaat yang kecil tapi setia. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Jemaat Philadelphia mungkin kecil secara ukuran atau pengaruh, tapi mereka taat dan setia pada firman Tuhan. Kesetiaan lebih penting daripada kekuatan besar atau nama besar. Inilah yang kita harapkan di dalam gereja kita. Lebih penting jemaat yang setia, walaupun jumlah anggota jemaat kecil, tetapi mereka setia dalam beribadah, setia kepada Tuhan, mereka cinta Yesus. Ya, daripada jumlah jemaat yang besar, tetapi tidak ada yang setia. Aplikasinya, saudara, Tuhan mencari hati yang setia. Bukan gereja yang besar atau pelayanan yang hebat secara lahiriah, tetapi jemaat yang setia, walaupun dalam jumlah mereka sangat kecil. Yang ketiga, perlindungan Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menanti, Tuhan berjanji untuk melindungi mereka dari hari pencobaan. Ini bisa berarti masa kesulitan atau penghakiman. Artinya Tuhan akan melindungi orang yang setia dari segala pencobaan, penyakit, kesulitan apapun dalam hal ekonomi atau dalam situasi apapun. Tuhan yang menjadi suatu pelindung bagi kita. Aplikasinya, saudara, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tapi Ia menjanjikan penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita jawaban bagaimana cara menangani setiap pergumulan kita setiap hari. Yang keempat, janji bagi yang menang. Aku akan menjadikannya soko guru di dalam bait suci Allahku. Soko guru artinya tiang penyangga. Tuhan akan menjadikan yang setia sebagai tiang kokoh dalam rumahnya. Mereka akan menerima nama Tuhan dan nama kota Allah, yaitu simbol dari identitas dan warisan kekal. Artinya, saudara, kesetiaan di dunia membawa kehormatan di kekekalan. Jadi perlu sekali kita ketahui bahwa kesetiaan itu, orang yang cinta Tuhan dikatakan menjadi soko guru, tiang penyangga. Kalau engkau memang orang setia, engkaulah yang disebut tiang penyangga, engkaulah yang disebut soko guru. Saudaraku, sebagai penutup, jemaat Philadelphia adalah teladan bagi kita. Walaupun mereka kecil, tetapi mereka jemaat yang setia.
Tuhan tidak mencari yang paling kuat, tapi yang paling taat. Ulangi ya, Tuhan tidak mencari yang paling kuat, tapi Tuhan mencari orang yang taat. Oleh karena itu, mari kita hidup seperti mereka, setia dalam iman, sabar dalam ujian, dan percaya pada kuasa Tuhan yang membuka pintu dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saat ini kita sudah ada beberapa pos PI. Pos PI kita ada di Patumbak yang dilayani oleh Pendeta Elianus Warubu, Sarjana Teologia. Ada juga pos PI kita di Pasar 7, Padang Bulan, Medan yang dilayani oleh Pendeta Romi Armenta Sinulingga. Ada juga pos PI kita di Tanjung Anom yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dodit Setiawan. Ada juga kita punya pos PI di Puri Anom yang dilayani oleh Pendeta Rospongo Sidabutar. Dan ada juga kita punya pos PI lagi yang dilayani oleh Pendeta Irman Raha Sarjana Teologia di Sukadono. Jadi siapa saudara yang dekat daerah itu, silakan hubungi mereka. Nomor telepon mereka tertera di dalam layar ini. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.